Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mas Awang yang berasal dari Jakarta. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Yang saya baca mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Tapi mengapa Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya tetap tidak bisa membaca dan menulis? Terima kasih. Nah, itu dia Kiai. Menarik ya ini Silakan dijawab pertanyaannya. Ya, Qurannya berisi begitu banyak ilmu, betul. tetapi dibawa oleh seorang nabi yang Quran sendiri bilang loh, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu biyaminika. Memang nabi itu tidak pernah baca buku, memang nabi itu tidak pernah menulis. Pertanyaannya, kenapa nabi itu dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang ummi? Makanya kita kalau sholawat itu ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Ummi itu nisbatan ilal kata orang Arab. Jadi nabi itu dalam kaitan baca dan menulis itu sama kondisinya ketika baru lahir dari rahim ibunya. Mbak Eva pinter, saya pinter. Tapi waktu lahir kita sama-sama tidak bisa apa-apa kan. Nah, Rasulullah dalam aspek itu sama dengan kondisi beliau ketika baru dilahirkan oleh ibunya. Tidak membaca, tidak menulis, hidup di masa yang tidak banyak ilmu pengetahuan di sana. Nah ini Mbak Eva, sebetulnya kaitannya itu justru dengan mukjizat Al-Quran yang ditanyakan. Kalau Quran hari ini kemudian memberikan begitu banyak diskursus, pemikiran, menjadi lentera kehidupan di banyak sektor, kemudian Nabi pernah kuliah. Kan rektornya bangga Mbak Eva, lihat tuh kampus saya, alumnusnya jadi Nabi. Nabi Muhammad tuh hebat kayak begitu karena perpustakaannya luar biasa. Nah, itu yang kita harus pahami utuh, ayahnya tidak ada. Besar sedikit ibunya pun wafat. Agar tidak ada peran ayah dan peran ibu. Ini betul-betul manusia yang datang dari Allah. Kalau seandainya pendidikannya bagus, ayahnya mendampingi sama, ya Allah, Tuan Abdullah hebat banget ya didik anak sampai jadi Nabi. Dia lepas dari peran kemanusiaan. Sehingga nanti orang tidak menjadi ragu-ragu bahwa itu datangnya dari Allah. Ambil satu persoalannya. Kenapa Nabi itu harus buta huruf? Nabi itu tidak pernah membaca, Nabi itu tidak pernah bersentuhan dengan peradaban apapun. Agar kelak ketika Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu yang memiliki dimensi ilmu, ya, itu kita yakin kalau ini pasti datang dari Allah. Satu contoh nih Mbak Eva ya. Saya cerita tadi karena saya baru dari Mesir. Habis dari Mesir, teman saya itu saya ajak ngelihat muminya Fir'aun. Jadi dia bilang, Pak Faiz, saya di Mesir perlu ziarah ke makam Imam Syafi'i. Oke. Terakhir setelah makamnya ulama dan aulia sudah, saya bilang, kita ke Fir'aun yuk. Ngapain ngelihat Fir'aun? Supaya Anda yakin dengan Quran. Dilihat mumi Fir'aun itu di museum besar di Mesir. Kemudian saya katakan, waktu Nabi Musa lari itu dari Mesir, menyeberang ke Palestina, Fir'aun ngejar tenggelam, itu kan jasadnya oleh Allah diutuhkan kan, diangkat. Itu dikatakan oleh Al-Quran. Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan engkau Fir'aun bibadanika. Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya liyakuna liman khalfaka ayah. Supaya Fir'aun ini di kemudian hari itu menjadi bukti. Bukti kekuasaan Allah mampu menghancurkan Fir'aun ketika melawan Nabi Musa, tetapi juga menjadi kemukjizatan Nabi Muhammad mampu membuktikan bahwa cerita ini bukan omong kosong. Jadi waktu Fir'aun itu jasadnya dikembalikan ke atas, itu setelah itu sejarah berhenti itu Mbak Eva. Nggak ada yang tahu ini kemana jasad ini. Sahabat Nabi ketika ayat itu diturunkan, itu langsung percaya aja. Oh iya, pokoknya Nabi nyampaikan wahyu dari Allah, begitu. Hari ini ketika jasad itu ditemukan utuh, dipamerkan di museum. Pertanyaannya, Nabi Muhammad nggak pernah baca sejarah Nabi Musa. Nabi Muhammad nggak pernah tahu proses itu. Kapan dia tenggelam, bagaimana. Tapi begitu nanti ada jasad mumi, ketika Napoleon masuk ke Mesir, Perancis, kemudian melakukan ekskavasi penggalian, ditemukan salah satu di mumi itu mengandung garam, maka dokter yang mengotopsi itu kan mengatakan bahwa yang ini nih kayaknya matinya ini di laut. Lihat, Nabi Muhammad nggak pernah tahu itu. Seandainya Nabi Muhammad pernah belajar
di fakultas sejarah, kita nggak akan katakan, Nanti wah ada yang ini mengklaim Pak, ya. dia baca buku kok. Tapi dijadikan nabi ummi. Makanya Quran itu bukan buku sejarah sebenarnya. Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan. Quran itu buku hidayah. Kalaupun nanti hidayah itu akan lahir dari proses penemuan ilmiah, kalau nanti hidayah itu akan datang dari proses kebenaran fakta sejarah, kayak waktu Bunda Maryam itu, ya, siapa yang akan menjadi walinya di Baitul Maqdis ketika masuk ke Yerusalem, di luar kebiasaan anak putri tidak boleh masuk di Qudsul Aqdas itu. Nah, itu kan Nabi bisa menceritakan dengan jelas prosesnya gimana, ya, cara pemilihan walinya dengan undian kayak apa. Itu Nabi jelas, dan Quran mengatakan, ya, bahwa Anda saat itu tidak ada di sana, tapi Anda bisa menceritakan itu karena itu wahyu dari Allah. Itu pentingnya Nabi itu tidak membaca dan tidak menulis, agar kita tidak pernah meragukan bahwa Quran itu bukan maunya Rasulullah. Quran itu bukan karangan Rasulullah, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan peran Rasulullah sebagai hakim, Kiai, Ya. apakah kemudian ini artinya akan lebih mudah Rasulullah itu memutuskan satu perkara konflik, karena memang Rasulullah itu utusan Allah, gitu, Kiai? Iya. Nah, ini Mbak Eva, Nabi pada peran kemanusiaannya itu tidak kemudian seperti perannya ketika membawa wahyu. Kalau Nabi harus menyampaikan Al-Quran, ya Quran itu dari Allah. Satu huruf pun nggak boleh Nabi bilang, Jibril jangan pakai kata ini susah, pakai kata itu nggak boleh nawar tuh, diksinya, narasinya nggak boleh nawar tuh. Tapi ketika Nabi berfungsi sebagai contoh ideal dari manusia, itu nggak menggunakan wahyu. Contohnya apa? Contohnya menjadi hakim. Ada satu hadis di Sahih Muslim itu, Rasulullah itu bersabda begini tentang hakim. Maka hakim-hakim juga harus hati-hati nih. Kata Nabi gini, innakum tahtasimuna ilayya. Kalian ini kalau bersengketa, itu ngadunya ke saya. Karena Nabi kan sebagai hakim nih. Ya, fala'alla ba'dukum. Boleh jadi ada sebagian dari kalian, alhana bihujjatihi. Dia bisa memenangkan perkara ini karena kepintarannya. Dalam berdebat, memutar balikkan fakta, gitu loh. Ini kan biasa nih, ya. Yang salah bisa kelihatan benar. Kenapa? Mungkin pengacaranya pintar, ya. Mungkin ketika BAP ada bermain atau apapun yang terjadi di dunia hukum hari ini, itu Nabi bilang al-hana bihujjatihi. Dia akan apa ini? Akan menang karena kepandaian dia bersilat lidah, menunjukkan alat bukti dan sebagainya. Tapi kata Nabi, fa'aqdilahu. Maka saya tidak punya pilihan, Mbak Eva, di pengadilan. Kalau alat bukti yang diajukan itu mendukung kebenaran yang dia miliki, sekalipun itu dusta, saya memutuskan hukum itu tidak menggunakan wahyu, tapi berdasarkan alat bukti. Baru Nabi menggunakan perannya sebagai Nabi. Kata Nabi gini, kalau kamu tahu bahwa kamu menang itu karena memutarbalikkan fakta, keruman kami ambil, sebenarnya saya tidak sedang memenangkan kamu, tapi saya sedang membukakan pintu neraka untuk kamu. Itu menjadi urusan nuranimu, kamu mau masuk ke neraka atau kamu mau masuk ke dalam apa ini? Surga. Artinya apa? Nabi sebagai hakim, itu sama dengan hukum acara hari ini. Berpegang teguh kepada alat bukti. Nih, di satu sisi. Di sisi yang lain, Rasulullah itu mengajarkan, kalau ada orang, nih Mu'az bin Jabal, nih sahabat Nabi, mau diutus ke Yaman, jadi wakilnya Nabi di Yaman. Nanti kamu kan murid saya, kamu kan berdakwah, pasti kamu nanti akan diangkat jadi hakim juga di Yaman. Maka nanti kata Nabi, kalau inja akal khosmani, kalau ada dua orang bersengketa nih kepada kamu, maka kamu nggak boleh memutus satu hukum sebelum kamu mendengar dari satu pihak dan juga mendengar dari pihak lainnya. Ini artinya apa? Alat bukti itu dibangun dengan sudut pandang yang komprehensif. Jangan berpihak kepada salah satunya, dengarkan. Tetapi kalau nanti setelah apa yang kamu lihat secara zohir, kamu menangkan A, padahal A ini karena pintarnya membuat fakta palsu misalnya, itu urusan dia, bukan urusan kamu. Tapi kalau kamu tahu itu menjadi kepalsuan, kamu kejar lagi lawannya. Ini loh, dia bawa alat bukti begini. Kalau lawannya bisa membuktikan itu palsu, kamu berpihak pada dia. Kalau tidak, ya kamu ajarkan kepada dia. Untuk apa menang hari ini? Kalau nanti pada hari kiamat,
itu tidak memenangkan. Jadi Rasulullah itu membangun dua hal. Ilmu hukumnya dibangun dengan kebenaran faktual alat bukti secara lahiriah, tapi Nabi tidak memisahkan fungsi beliau sebagai hakim dengan fungsi beliau sebagai Nabi. Apa itu? Fungsi untuk mengajarkan orang. Di sana ada surga dan di sana ada neraka. Penting Mbak Eva buat para hakim memberikan kesadaran itu kepada para orang yang berselisih. Ini akan kami putuskan ya, tapi kebenaran mutlak itu milik Allah. Kalau memang kalian ada yang merekayasa ini, itu bukan lagi tanggung jawab saya. Tapi kalau kata orang Jawa, Gusti Allah niku rasare. Kalau itu nggak tidur. Nah, itu harus seimbang pada aspek itu. Jadi nggak cuma secara hukum acara, tetapi dimensi keagamaan yang bersifat spiritual rohani itu juga diingatkan di muka persidangan. Nah Kiai, tapi di Madinah itu kan sebetulnya heterogen ya Kiai, tidak semua Muslim. Nah bagaimana kemudian kita bisa meneladani Rasulullah dalam menangani perkara-perkara yang mungkin ada perbedaan agama gitu Kiai? Ini harus dipahami dulu oleh para pemirsa ya, bahwa ketika Rasulullah menerapkan hukum Islam yang tidak bisa ditawar, itu berdasarkan wahyu dari Allah, itu minoritas Mbak Eva. Nih, saya tidak punya waktu yang panjang untuk menerangkan kan. Misalnya, kalau orang melakukan pembunuhan berencana, tidak semua pembunuhan loh. Kalau pembunuhan tidak terencana kayak supir misalnya nabrak orang di jalanan, itu nggak ada hukum kisos dalam Islam. Tapi pembunuhan berencana, alat bukti, ya, fakta semuanya meyakinkan bahwa ini berniat untuk membunuh, maka dia dihukum mati. Di luar itu, terkait penghilangan nyawa orang, itu tidak berlaku hukum ini. Itu dikembalikan nanti kepada aturan hukum yang berlaku. Bisa ganti rugi namanya diat, bisa juga penjara namanya takzir. Jadi ketika misalnya Nabi di Madinah, itu menerapkan hukum sebetulnya hukum sipil. Gitu, berdasarkan kesepakatan. Tapi pada pidana yang memang mengganggu keberlangsungan negara, seperti pembunuhan, itu Nabi menggunakan hukum Islam berupa kisos, dan itu disepakati oleh Yahudi karena mereka sadar juga bahwa ini akan menjamin loh Mbak Eva yang namanya ketentraman umum. Ya, seperti mencuri pada kadar tertentu itu Nabi memotong tangan. Sehingga waktu di Madinah semua orang kan merasa aman dari hartanya. Bayangkan Mbak Eva, ada banyak orang yang bukan orang Madinah datang ke Madinah, itu kaget di pasar. Ya, begitu terdengar suara azan, mereka itu langsung ke masjid, lupa menutup tokonya. Karena semua orang menghormati bahwa barang ini tidak boleh disentuh karena ini milik orang lain. Kesadaran ini dibangun oleh Rasulullah, tetapi dibangun ini juga harus ada dukungan hukum. Kayak kita nih, kalau nyuruh anak kita nih sambil senyum-senyum, nggak berangkat dia. Tapi kalau agak intonasi keras, dia akan berangkat. Maka pada aspek itu, dan itu hanya 1% Mbak Eva dari hukum Islam yang ada di Quran dan hadis. Lainnya itu sama dengan KUHP yang namanya takzir. Gitu loh. Jadi kalau yang hukum yang diterapkan oleh Nabi yang mengikuti Islam, itu hanya pembunuhan berencana, perzinaan, pencurian, memfitnah kehormatan orang dengan zina. Bukan memfitnah lainnya. Kalau saya memfitnah orang, dia berzina. Itu kan kehormatan. Karena orang kalau dituduh berzina, itu kan ya sama-sama nggak baik sih. Tapi kan orang masih memilih dituduh mencuri daripada dituduh berzina. Maka kata Nabi, ini hukumnya keras. Nah, pada pidana tertentu itulah hukum Islam ditegakkan. Di luar itu, semuanya adalah kesepakatan dan kemufakatan. Yang namanya dalam fikih itu takzir. Takzir, oke, baiklah Kiai. Nah, menutup kajian kita pada pagi hari ini Kiai, bagaimana, apa saja keteladanan Rasulullah yang bisa diterapkan oleh hakim-hakim yang mungkin saat ini pada khususnya begitu ya, bertugas di saat ini Kiai? Nabi itu selalu menyadari bahwa beliau menghakimi di dunia untuk dihakimi di akhirat. Gitu. Maka dulu ada menarik Mbak Eva, dalam tradisi Kesultanan Mataram Islam, itu di pengadilannya, itu dikasih simbol wajik. Wajik itu makanan yang bentuknya kayak gunung segitiga itu. Dulu saya tanya, kenapa kok di pengadilan di Keraton Jogja, kok ada wajik ya ornamennya? Itu karena mengingat ayat Quran waji'a. Ini pinter nih. Ini cocok logis. Pemirsa jangan menganggap saya itu ngajarin tafsir aneh-aneh. Ini bijaksana. Waji'a yauma idzim bi jahannam.
Nanti semua orang pada hari kiamat didatangkan ke hadapan dia di jahannaman, neraka jahanam. Hari itu yatadzakkarul insan, semua orang itu akan ingat masa atas apa yang dia lakukan di dunia dulu. Maka para hakim itu ingat, hari ini Anda menghakimi, tapi ingat loh, hukum yang Anda hakimi orang lain dengan Anda gunakan hukum itu, nanti kalau Anda diminta pertanggungjawabkan kan atas hukuman yang Anda timpakan kepada orang lain, Anda nanti akan dihakimi. Dan itu harus menjadi pedoman. Hari ini Anda gagah dipanggil yang mulia, tapi yang mulia itu nanti nggak berlaku di hari kiamat. Anda akan tetap menjadi mulia pada hari kiamat kalau menegakkan keadilan di dunia ini. Oke, baiklah Kiai. Terima kasih untuk ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian kali ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.